Saya artinya perantau dari Sulawesi ke sini untuk mencari nafkah. Keinginan kami itu mau di darat, tapi kami orang perantau ke sini kan tidak punya tanah di darat. Sementara kalau kita mau beli, mau pakai apa beli. Terbentuklah di sini Satu Malahing. Kendalanya sebenarnya banyak juga sih terkait penghubungan antara yang mau mengunjung ke sini. Vilanya hanya 2 aja disediakan oleh pihak CSR, PKT, dan itu pun kadang ada yang menunggu beberapa hari lagi. Di pesisir Kota Bontang berdiri sebuah kampung yang unik, Kampung Malahing, pemukiman masyarakat nelayan yang hidup berdampingan dengan laut. Kampung ini kini berkembang menjadi kampung wisata berbasis masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dari PT Pupuk Kalimantan Timur. Nama saya Nasir Lakada. Awalnya Kampung Malahing itu terbentuk di tahun 1999. Saya artinya perantau dari Sulawesi ke sini untuk mencari nafkah, artinya cari ikan, belat. Seiring berjalannya waktu, ada salah satu pondok di dekat Pulau Malahing itu. Kami ini setelah ada sekitar 1-2 bulan, baru kami bikin pondok sendiri. Terbentuklah di sini Satu Malahing. Kami waktu itu mencari ikan, artinya nelayan tangkap. Setelah ada program untuk budidaya rumput laut, kami ikut juga mendirikan rumput laut. Akhirnya dibentuklah satu RT. Dulu belum ada. Jadi KTP kami itu dulu itu ada yang KTP Sulawesi, KTP Bontang, KTP Bontang Kuala. Di situ ada pemutihan. Jadi kami masuk dulu itu di Desa Tanjung Laut. Kalau kami dulu di sini kan membudidayakan rumput laut, terus cari ikan. Jadi dulu mungkin Pupuk Kaltim ini aktif keluar. Dia keluar, dia lihat. Jadi dilihatlah artinya pondok kami di sini, dia singgah. Dia singgah di situ, kami menceritakan bahwa ditanyain ini dari mana, keluar dari Sulawesi. Terus kami dulu itu bawa bawa istri kan, katanya jadi siang malam di sini. Pulang ya Pak, kenapa enggak milih di darat kan gitu ya? Jadi saya bilang kalau kami memang keinginan kami itu mau di darat, tapi kami orang perantau ke sini kan enggak punya tanah di darat. Sementara kalau kita mau beli, mau pakai apa beli. Paling dirasakan warga adalah kan di sini juga kemarin itu ada SEDES, artinya ada pemberdayaan, artinya pelatihan ibu-ibu itu. Dulunya ibu-ibu itu sangat dirasakan, tidak ada yang bisa dikerjakan. Selain dari suaminya itu kalau habis dari rumput laut keringkan langsung jemur. Sekarang kemarin kan ada pemberdayaan, ada pelatihan di olahan hasil budidaya kami rumput laut dijadikan makanan, itu sangat dirasakan sekali. Kemudian banyak hal-hal, artinya bantuan untuk anak sekolah itu sangat dirasakan juga, artinya bantuan transportasi, artinya kapal. Tapi yang paling menonjol sekali itu adalah kemarin itu pelatihan itu ibu-ibu artinya. Kemudian kemarin kan toiletnya juga, toilet umumnya, dermaganya. Melalui program CSR, PT Pupuk Kalimantan Timur melakukan pendampingan masyarakat dalam pengembangan wisata berbasis komunitas melalui pelatihan pengelolaan wisata di Kampung Malahing. Perkenalkan, nama saya Adip Wijaya, saya selaku pengelola wisata juga di Kampung Malahing. Program CSR dari PKT sejak tahun 2015 sudah mulai pembangunan dari PKT sampai tahun 2022 kemarin. Yang paling terasa perubahannya seperti pembangunan fasilitas, kan awalnya fasilitas seperti balai pertemuan ini nggak ada, jadi kesusahan untuk rapat warga. Kadang kalau rapat di rumah RT sendiri, dan alhamdulillah sekarang adanya balai pertemuan umum ini sangat-sangat berharga untuk rapat warga seperti itu. Karena dengan adanya pelatihan tersebut, warga terdampak dengan pelatihan itu, seperti pelatihan pembuatan olahan rumput laut seperti amplang, stik, bahkan ada pelatihan pembatik batik Malolo tentunya.
itu sangat berharga bagi masyarakat karena bisa sebagai tambahan penghasilan juga. Pada saat mereka bantu ada yang villa ini, awalnya mereka yang kelola. Setelah itu pada saat CSR lepas, kita diserahkan ke kita untuk kami kelola. Itu masuk dananya ke rekening pengendara sendiri biar memudahkan untuk transaksinya. Untuk pembentukan harga dari villa sendiri itu kami bersama CSR-nya berembuk dulu untuk menentukan harga sebagaimana baiknya harga dari villa tersebut. Awalnya pihak CSR mendampingi terlebih dahulu untuk pengelolaan villa tersebut. Pada saat sudah mau lepas CSR-nya, kami mengelola sendiri dan fasilitasi sendiri. Sektor wisatanya sebelumnya itu belum sangat bagus terrealisasikan, dan alhamdulillah sekarang adanya program CSR ini segalanya itu terbentuk, ada dilihat terkait pembangunan CSR ini. Kendalanya sebenarnya banyak juga sih terkait penghubungan antara yang mau mengunjung ke sini terkait misalkan ada yang mau booking villa dan villanya lagi full. Itu dari PKT ini, artinya kami sangat salut dengan PKT. Kalau ada kami usulkan itu, tetap kami duduk bersama. Jadi PKT, kami mengusulkan ini. Sebenarnya kami yang mengusulkan ke PKT, bisa tidak dibantu nih. Jadi PKT juga kadang memberikan masukan saran, apa boleh seperti ini kan itu. Jadi kami itu artinya ada kesepakatan gitu. Kalau dulu waktu masuk binaannya itu kadang sebulan 2 kali, kadang sekali sebulan. Kalau kemarin waktu di untuk dibina itu kan, memang ada seperti itu. Artinya dijadwalkan kan kalau ini tahun depan ini lagi kan teman-teman. Jadi, tetapi kami sudah menyusung itu sama beliau, kami usulang itu. Jadi, karena dia yang bisa dilakukan tahun ini ya bisa. Yang ini ya tahun depan ya, dibilang gitu ya. Untuk sementara ini kan PKT sudah eksis di tahun 2022 kemarin, 23. Iya, enggak lagi. Tetapi kalau ada yang artinya mau kami butuhkan sama sekali, kita mengusulkan saja tetap dibantu. Ya, kalau untuk buat tahun ini yang ditonjolkan masyarakat di sini, dermaga kami itu harus diperbaiki lagi. Kemudian di sini kalau saya lihat setiap orang pengunjung yang jembatan-jembatan ini yang tidak ada pakarnya, itu yang kami lakukan nanti. Ya, prioritas. Ini Itu ada yang bayi Malahing. ya, itu ada rumput laut, ada apa namanya? Ya, ada bulu babi. Oh, Kalau bulu babi itu bentuknya kayak corona itu. bukan ini. Jadi motifnya khas di sini Pak ya? Iya, Motifnya. Warga sendiri sini yang buat Pak. Ini ya. Ya, itu kayak corona. Belajar dari mana Pak awalnya warga sini? Atau memang udah Ada. ada yang bisa? Ada terus pelatihan diajarin? Kak. Pelatihan. Ada pelatihan yang mana? Oh iya, nggak apa-apa. Sekolah sih dari kelas 1 sampai 5 SD. Kelas 6-nya dibawa ke darat lagi di Tanjung Laut. Kalau guru memang adanya guru di sini, ada 2 orang guru, suami istri juga. Sebenarnya guru banyak pernah ke sini dan mereka udah nggak pernah ke sini karena kesusahan ini transportasi. Dampak yang dirasakan warga sangat sejahtera ya, kehidupan sosial itu sangat berubah seperti penambahan dana mereka juga tercukupi, dan alhamdulillah adanya program CSR ini sangat-sangat membantu bagi warga juga tentunya karena kita saling bagi hasil. Semenjak adanya juga CSR untuk pengelolaan sampah dan kerja bakti lingkungan sekitar sini ada dijadwalkan seperti seminggu 2 kali ataupun sebulan ada 3 kali seperti itu. Dan untuk pengelolaan sampah sendiri sekarang alhamdulillah ada bak sampah yang di dermaga di depan sana, dan itu
dikelola oleh warga sini juga. Siapa yang mau ngangkut, dia yang ngambil dananya. Pengembangan Kampung Malahing merupakan perjalanan panjang menuju kemandirian masyarakat. Dari laut, harapan tumbuh. Dari kebersamaan, masa depan dibangun. Jadi pengembangannya karena area pesisir yang harus merupakan salah satu tanggung jawab dari Pupuk Kaltim. Dan kami melihat bahwa keunikan Malahing ini yang bisa dikembangkan menjadi sebuah desa wisata. Output utamanya adalah kemandirian masyarakat yang disesuaikan dengan potensi yang ada. Seperti itu. Misalnya saja kalau di Malahing, potensi yang diskenariokan di awal dan direncanakan adalah pengembangan wisata dan juga pengembangan untuk perikanan gitu. Nah saat ini bisa dilihat oleh teman-teman bahwa di Malahing untuk pelaksanaan wisata sebetulnya sudah cukup mandiri. Ya permasalahannya memang adalah keterbatasan infrastruktur. Jadi keterbatasan infrastruktur dan juga keterbatasan pengetahuan dari masyarakat terkait rencana pengembangannya. Untuk meyakinkan bahwa atau mensupport masyarakat bisa mandiri pasca pendampingan, itu di tahun terakhir kita selalu menyiapkan yang disebut dengan exit strategi. Itu. Kemudian untuk meyakinkan bahwa mereka betul-betul bisa mandiri, kita tidak lepas tangan begitu saja. Tidak begitu saja ditinggalkan. Tapi kita mentreatmentnya dengan cara bahwa Malahing ini memang menjadi salah satu prioritas misalnya kunjungan manajemen. Malahing ini sebagai salah satu destinasi kedatangan mereka begitu yang bisa kami tampilkan. Kalau sekarang kita tetap sering berkunjung ke sana, bahkan bisa dikatakan bisa sebulan 2 kali karena beberapa bantuan atau kegiatan TJSL juga tetap menyasar ke Malahing. Contohnya saya itu baru 2 minggu yang lalu ke sana. Intinya kami tidak, Pupuk Kaltim melalui TJSL tidak lepas tangan begitu saja, walaupun secara program kerja Malahing ini sudah tidak masuk lagi di dalam program tahunan dari TJSL. Jadi harapannya memang supaya masyarakat di Malahing ini bisa mandiri dan berkelanjutan, baik itu dari pengembangan wisatanya, kemudian juga dari usaha perikanan dan nelayannya, pengembangan rumput lautnya. Kalau teman-teman lihat di sana, Malahing merupakan salah satu sentra rumput laut yang cukup besar di Kota Bontang. Bisa dilihat masih berkelanjutan wisatanya. Bukti bahwa masyarakat pertama mandiri, kemudian memang menjaga fasilitas yang telah disupport oleh perusahaan. Untuk harapan saya berharap sih program CSR bisa bangkit lagi membangun di Malahing. Pengennya jembatan diperluas lagi mengelilingi Malahing ini. Seperti dari Villa mengelilingi ke dermaga. Itu jembatan sih yang harus memang diperkuat di sini juga. Dan tentunya PLN lampu juga listrik ya. Ya, harapan kami semoga nanti ini wisatanya tetap berjalan sehingga masyarakat di sini bisa lebih ada penghasilan tambahan dari situ. Jadi itu harapan saya, mudah-mudahan semua Kampung Malahing ini, masyarakatnya Kampung Malahing semua tetap bersatu. Dan juga harapan kami mudah-mudahan nanti ke depan Malahing ini tidak menggunakan lagi tenaga surya, tapi dari pihak pemerintah atau dari manapun bisa nanti PLN ke sini, harapan kami gitu. Kampung Malahing adalah kisah tentang keteguhan dan kemandirian. Masyarakat tetap melangkah dengan usaha mereka sendiri, menjaga kehidupan yang telah dibangun. Di balik kesederhanaannya, tersimpan harapan akan perbaikan infrastruktur dan berkembangnya pariwisata, agar Malahing semakin maju dan sejahtera. Bagi mereka, Malahing bukan hanya tempat tinggal, tetapi masa depan yang terus diperjuangkan.